Saya kalau cari istri yang pintar cari duit supaya bisa membantu perekonomian ini salah. Kalau bisa cari istri yang tidak pintar cari duit. Nah, istri saya ini kebetulan yang pintar cari duit. Jadi di mana saja saya meletakkan duit itu dicari dan ketemu. Nah, itu termasuk kategori istri yang pintar cari duit. Nah, terus kan ada cerita, ada suami itu saking mangkelnya diletakkan di dalam peci. Nah, ini kebetulan peci saya baru tapi nggak ada duit nih. Karena istri saya tahu kalau ada duit pasti diambil kan katanya. Jadi ada yang menyembunyikan uang di dalam peci tetap ketahuan. Istrinya marah, bapak ini pasti punya simpanan. Loh, kok begitu? Nah, kok sampai ada sempitan duit di dalam peci? Kemudian bapaknya mengatakan itu duit sial. Loh, kenapa sial? Ya sudah tak letakkan di situ masih ketahuan. Nah, itu namanya duit sial. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit bahwa sebetulnya saya sedang silaturahim ke Bandar Lampung dan saya rencana pulang ke Lampung Barat ini Jumat karena guru-guru kami di Mansukarami Bandar Lampung. Tetapi karena Pak Abdul Khalik ini sudah seperti ayah saya pribadi, ayah saya sendiri, karena saya pernah dulu pas Sanawiyah bersama Mas Noval, kakaknya Mas Ulum. Itu saya tinggal di sini kurang lebih 2 minggu, jadi sudah seperti ayah saya sendiri. Sehingga ketika Mas Noval menghubungi saya untuk mengisi, awalnya saya tidak mengiyakan. Tapi setelah saya pikir-pikir, tidak mungkin sebagai seorang anak itu tidak mematuhi perintah dari ayahnya, sehingga saya atur ulang agenda saya di Bandar Lampung. Dan kemudian saya tadi malam, kemarin sore saya jam 2 dari Tanjung Karang menuju Lampung Barat karena sudah kemalaman, setengah 8 akhirnya saya cari penginapan dulu di Kota Bumi. Dan tadi pagi subuhan di masjid, kemudian saya jam 5 itu sebetulnya sudah mengeluarkan motor, sudah keluar sama istri menuju Lampung Barat, karena prediksi saya kalau pagi itu tidak sampai 2 jam sudah sampai ke Balu, Pajar Bulan, sudah sampai Sumber-Agung. Tapi qadarullah ternyata di jalan itu ada 2 kali musibah, yaitu pecah ban 2 kali, sehingga akhirnya sampai sini jam 9. Nah, ini penting saya utarakan Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang akan dijalani Mas Ulum selama menjalin pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan ketika seseorang itu melafazkan ijab kabul, sesungguhnya arsy itu bergoncang. Makanya kalau saudara-saudara kita yang beragama lain itu sampai prinsipnya itu apa yang sudah disatukan oleh Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Tetapi kalau kita dalam Islam itu memang dibolehkan. Kalau memang sudah tidak cocok lagi kan boleh cerai. Tetapi cerai itu sesungguhnya sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai kakaknya Mas Ulum mendoakan mudah-mudahan pernikahannya Mas Ulum dan istrinya ini, sinten aminnya? Panggilannya? Dan Mbak Wiwit ini adalah pernikahan yang barokah, pernikahan yang langgeng sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau saya pernah tugas di Kalimantan Selatan, orang Kalimantan Selatan itu kalau memberikan doa kepada pengantin kedua itu istilahnya tuntung pandang luhui rahayu. Maksudnya dia terus harmonis, terus selalu bersama sampai tua, tidak dipisahkan oleh yang namanya perceraian, naudzubillah. Sehingga saya mendoakan mudah-mudahan pernikahannya Mas Ulum dan Mbak Wiwit ini adalah pernikahan yang barokah, dan kita semua yang hadir di majelis ini juga kebagian barokahnya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang lebih sakinah lagi, keluarga yang penuh dengan rahmat dan juga mawaddah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya utarakan karena sekitar 2 minggu yang lalu saya juga menyampaikan ceramah pada unduh mantu di Kembalo, dan ini penting sekali saya utarakan karena kadang-kadang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Subakir, nah enaknya kalau ceramah yang sambutan itu sudah lebih dari ceramah itu enak, jadi saya nggak boleh lama-lama ini karena yang disampaikan oleh Pak Subakir tadi sudah inti-intinya. Jadi saya mungkin 5 menit aja ya Mas Noval ya, karena saya nguyai segoro ini kalau bahasa Jawa kalau terlalu lama. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kembali lagi ke tadi, bahwa yang namanya laki-laki ketika menikah dengan seorang perempuan itu sesungguhnya dia harus betul-betul bertanggung jawab dan menjadi suami yang soleh, mengusahakan yang terbaik untuk istrinya.
karena yang ngurusi orang tuanya, tapi setelah dewasa diminta dinikahi, diambil, kemudian diajak kemana-mana. Sehingga ketika Mas Ulum sudah mengatakan saya terima nikahnya dan seterusnya, kemudian dia sudah sah menjadi suami istri, sesungguhnya di pundaknya terdapat tanggung jawab yang besar. Dan itu kita semua yang sudah pernah menikah juga mengalami hal yang sama, dan itu artinya mengingatkan kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa ketika seseorang itu sudah menikah, sesungguhnya yang menjadi tanggung jawabnya besar, dan ilmu untuk menikah itu adalah ilmu yang harus terus dipelajari. Tidak boleh kemudian merasa saya sudah mampu menikah sehingga tidak mau belajar lagi. Tetapi besar sekali yang harus dipelajari sehingga kemudian kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh dengan keberkahan. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Subakir, Mas Ulum ketika di hujan mas itu bangunnya bangkok atau cepat. Nah ini penting sekali. Saya tadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian memperkirakan acaranya mungkin mulainya jam 10 Pak Tarman, karena di Kembalo kemarin pengalaman seperti itu, padahal dekat. Nah ini dari hujan mas tapi ternyata lebih pagi. Ini bisa kita prediksi, berarti Mas Ulum ini tadi subuhan di masjid, karena kalau nggak seperti itu pasti terlambat. Nah ini penting sekali Pak Abdul Malik, saya utarakan juga untuk kita semua, bahwa rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang penuh dengan rahmat itu salah satu indikasinya adalah kalau suami dan istri termasuk anak-anaknya itu berusaha menjaga dan menegakkan sholat. Ini penting sekali saya utarakan. Karena kalau sholat itu sudah dianggap remeh, maka tidak ada hal lain yang kemudian bisa mendatangkan keberkahan bagi rumah tangga. Jadi kita jangan sampai salah prioritas. Kadang-kadang makanya kalau ceramahnya Kiai Haji yang dari Sragen itu, jadi banyak orang itu yang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi orang itu kalau mau membuat alasan bisa saja. Tapi ketika seseorang itu sudah tertaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi apapun pasti dia akan tetap memprioritaskan sholatnya. Maka sudah saya sampaikan bahwa salah satu ciri bahwa Mas Ulum itu cinta dengan Mbak Wiwit itu adalah cepat ketika dipanggil. Jadi kalau ada apa-apa dipanggil istri, kalau suaminya itu cinta berarti dia akan cepat menghadiri panggilan istrinya. Tapi kalau dipanggil tetap main HP, dipanggil masih baca koran, dipanggil masih rokok, dipanggil masih ngopi, itu tandanya cintanya sudah mulai luntur. Nah ini kembali lagi ke tadi masalah sholat. Kalau dipanggil oleh Allah lewat muazin, hayya 'alas shalah, kok kemudian buru-buru ke masjid atau segera ambil wudhu kemudian sholat berjamaah di rumah, itu tandanya bahwa cinta kita kepada Allah itu masih besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya itu masalah sholat tadi penting sekali untuk kita jaga, karena kalau sholatnya masih dijaga, insya Allah hal-hal lainnya akan mengikuti. Tapi kalau kita hanya ngepenke kerjone tapi lali sholate, ya insya Allah belum tentu tercukupi kebutuhan rumah tangga kita dengan kerja itu, dan kita sudah pasti akan rugi di akhirat. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati sholat. Amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah nanti bagi setiap umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya tidak dijaga, sholatnya seringkali teledor, sholatnya seringkali ditinggalkan, maka boleh jadi amalan-amalan yang lain akan menjadi tidak baik. Oleh karena itu saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua, sekarang ini sudah akhir zaman, kiamat sudah dekat. Makanya Ustaz Yusuf Mansur bikin film dulu kiamat sudah dekat, karena nggak kiamat-kiamat juga akhirnya filmnya nggak diteruskan, karena kan nggak benar berarti ya. Tapi bukan itu maksudnya, kiamat sudah dekat itu seperti apa Pak Ustaz? Usia dunia ini kalau berdasarkan penelitian itu
sudah sekitar 5.000 miliar tahun. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kiamat itu terjadi 1.000 tahun yang akan datang, itu artinya cepat, itu artinya dekat. Karena usia bumi ini sudah semakin tua. Maka kalau kiamat itu terjadi 100 tahun yang akan datang, mungkin kita sudah tidak ada, itu sudah termasuk dekat dibandingkan dengan usia bumi yang luar biasa. Contohnya seperti ini. Kalau saya pergi dari Natuna ke Lampung Barat, ketika saya sudah sampai Bukit Kemuning, itu berarti saya sudah dekat dengan Lampung Barat. Karena mulainya dari Natuna, ongkosnya saya dengan istri saya 5 juta. Tapi kalau saya perginya dari Sumber Jaya menuju Lampung Barat sampai Sindang itu masih jauh. Terus paham ya? Artinya kiamat sudah dekat itu, meskipun sekarang kehidupan masih normal, tapi seandainya terjadi 100 tahun yang akan datang itu dekat. Karena usia bumi ini sudah sekitar 5.000 miliar tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, dan saya senang Mas Ulum saat ini yuswane pinten Pak Abdul Khalid? 24. Usia 24 sudah berani nikah. Banyak yang usianya lebih 30 tahun, alatnya setelah disunat hanya dipakai untuk kencing. Jadi Mas Ulum ini termasuk yang berani. Nah ini datang malam. Monggo Mas, ini mau tak ceramai. Duduk dulu. Hati-hati, saya juga dulu pernah. Itu memang redek rasanya kalau jalan-jalan yang menuju pelaminan ini. Menjadi raja sehari. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidah. Saya ini berdek loh nyarinya ini, jadi teringat masa-masa 7 tahun yang lalu ini ya. Kebetulan saya di sini jadi teringat ini. Tidak saya lanjutkan yang lagu ini. Nanti ganti ya lagu yang lain. Baik, Mas Ulum sudah duduk, jadi lebih enak saya kasih nasihatnya. Dan Mbak Wiwin juga sudah di sini. Mbak Wiwin usianya berapa? Berapa? 21, 24, 21. Saya dulu menikah umur 21. Nah, menikahnya sangat muda. Kulo niku Bapak Ibu sekalian, sekedar cerita saja Pak Subakir. Saya kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hari Sabtu tanggal 23 November 2013 saya wisuda. Minggunya hari Ahad 24 November 2013 saya nikah. Jadi hari Sabtunya saya dapat ijazah, hari Ahadnya dapat ijazah. Alhamdulillah. Ini Mas Ulum termasuk bagus, umur 24. Saya umur 21. Mas Ulum, ini perlu saya sampaikan, orang itu hidup tidak akan pernah lepas dari pertanyaan. Sampai sudah kerja di bengkel, sudah dapat penghasilan, sudah kursus di Jogja saya tahu 6 bulan, pasti orang tanya, kapan nanti murabi? Kan begitu. Nah ini sudah jatuh ini akuannya ini berarti nggak boleh lama-lama. Jadi hidup itu tidak akan pernah lepas dari pertanyaan. Orang belum nikah, sudah waktunya nikah, ditanya kapan nikah. Sudah nikah nanti ditanya kapan punya anak. Kayak saya nikah sudah 7 tahun belum punya anak, itu kemana-mana orang pasti tanya. Ya apa, wis program mulu, ono masalah apa? Ya sebetulnya kan tidak perlu ditanya. Saya yang menjalani itu sudah pasti ikhtiar mendapatkan anak kan. Tapi tidak masalah, itu ujian, itu cobaan. Jadi yang sudah nikah ditanya kapan punya anak, kalau sudah punya anak 1 ditanya kapan nambah anak, kalau sudah punya anak besar-besar ditanya kapan punya mantu, kalau sudah punya mantu ditanya kapan punya cucu, kalau cucunya sudah 1 ditanya kapan punya cucu 2, kalau istrinya sudah 1 ditanya kapan. Nah, enggak berarti saya lanjut. Bahaya ini. Nanti malam bisa nggak dapat jatah ya. Ini dilupakan tadi ya, yang masalah nambah-nambah istri dilupakan, itu tidak usah dibicarakan, dipraktekkan saja. Oh bukan ya. Baik, jadi orang hidup itu tidak akan pernah lepas dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti sudah tua ditanya kapan haji, kalau sudah meninggal pun ditanya sama malah. Jadi artinya orang hidup sampai mati itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pertanyaan. Sehingga kalau kita hidup ditanya-tanya tidak usah sedih, tidak usah ngomel, tidak usah marah, karena hidup kita itu tidak akan lepas dari pertanyaan. Mas Ulum dulu kenal sama Mbak Wiwin berapa lama? 3 tahun. 3 tahun terus
memutuskan untuk melamar. Itu penting saya utarakan, karena banyak sekarang itu Bapak Ibu sekalian yang terlalu lama kenal, terlalu lama menjadi pacar, akhirnya nggak jadi nikah. Maka kan ada lagunya itu, jangan turuti nafsu. Kalian jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istiqomah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Kan gitu. Jadi kalau suka itu jangan diajak ke puncak, jangan diajak kemana-mana, datangi orang tuanya. Saya begitu. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak mengapa, janganlah bersedih. Cinta yang sejati mengajak yang halal. Nah ini Mas Lulum ini termasuk cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu berarti mengajak yang halal, mengajak untuk menikah. Inilah berkah. Takkan jauh pergi, tabah dan tawakal. Jadi mudah-mudahan Mas Lulum sampai sudah berani usia 24 tahun menikah, pertahankan pernikahan itu, jadikan istrimu itu satu-satunya wanita cantik di dunia ini. Bayangkan bahwa dunia ini hanya milik kalian berdua, kami semuanya kontrak dan nyewa, tapi nggak bayar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada nasihatnya ulama itu sampai seperti ini. Kan banyak itu. Saya itu juga kadang-kadang kan, saya sidang, saya hakim, yang datang di pengadilan itu kadang cantik-cantik, tapi ya agak menjuk sedikit ya, tapi ya agak intip. Ingat istri di rumah. Jadi, dan saya juga ngajar, mahasiswanya banyak. Jadi kadang-kadang godaannya itu berat. Dan orang itu nopo, rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Jadi meskipun kita punya istri yang cantik, kalau kita tidak bisa menjaga pandangan, kalau kita tidak kuati sholat kita, kalau kita tidak kuati tilawah bacaan Quran kita, itu seringkali tergoda. Orang yang mohon maaf ya, selingkuh itu bukan istrinya gak cantik, tapi dia tidak bisa menjaga pandangan. Karena sering bareng itu akhirnya yang cantik menjadi biasa, yang gak cantik menjadi cantik, karena bukan milik kita. Kita itu kan selalu penasaran. Saya dikasih minum aqua sama apa ini? Las segar. Saya minum las segar. Mas Noval cuma dapat aqua. Pasti dia penasaran. Punya saya rasanya seperti apa? Atau dikasih sama-sama aquanya. Punya saya warna hijau, punya Mas Noval warna merah. Padahal sama rasanya. Yo gak yo ngono itu baik. Tapi kok kenapa orang itu sampai terjadi berdua bertepuk sebelah tangan selingkuh itu karena tidak bisa menjaga pandangan. Jadi Mas Noval manapun pergi, kok Mas Noval, Mas Ulum pasti pulang ke rumah. Ulum. Kalau pergi kok pulangnya sudah nikah tetap ke rumahnya Mbak Roka ya, itu nggak sakinah. Ya, kalau sudah menikah itu berarti kalau pulang itu pasti pulangnya ke rumah, mau makan bakso, yang teringat adalah istri di rumah. Kalau misalnya harus makan di warung berarti istri dibungkus. Kalau kemudian nanti sudah punya anak, lihat mainan, ingat anak yang itulah ciri-ciri keluarga yang sakinah, karena banyak orang itu yang tidak betah di rumah. Maka Mas Lulum nanti Pak Johan mudah-mudahan segera punya anak. Kalau anak besar, itu anak itu juga harus dididik dengan baik dan pastikan anak itu betah di rumah. Karena kalau anak itu tidak betah tinggal di rumahnya, dia pasti akan mencari rumah-rumah yang lain. Mbak Wiwin, pastikan Mas Lulum itu terlayani dengan baik. Jangan sampai dia minta sampai sudah nawari. Mas, malam Jumat, mosok lali biasanya. Ciri-ciri keluarga itu masih harmonis, itu masih rutin hubungan suami istri. Ya? Dan itu berkaitan dengan kekuatan laki-laki. Karena hubungan suami istri itu ada yang namanya pandangan hidup, baru dipandang sudah Nah ini Mas Lulum ini levelnya ini pandangan hidup Mas Lulum. Baru dipandang sudah hidup. Ada yang pegangan hidup, harus dipegang dulu baru. Ini yang anak-anak
nggak usah denger ya, ini penting yang ada lagi yang perjuangan hidup, meskipun sudah dipegang tetap berjuang nggak hidup. Itu namanya perjuangan hidup. Bahkan kan termasuk yang apa? Nggak usah saya tanya gitu. Ada lagi yang terakhir itu kenangan hidup, mengenang bahwa dulu 20 tahun yang lalu pernah hidup. Nah gitu ya Mas Novel ya. Jadi, Ya Allah, kok novel terus? Jangan sampai suaminya itu minta-minta nggak dikasih-kasih. Ya nanti dia akan nyari tempat yang lain. Begitu juga Mas Novel. Ya Allah. Mas Ulum. Sebelum istri itu minta, itu harus dibelikan dulu. Nah ini ada istri saya, ini saya contohkan ini. Biar dia tahu rasanya dicontohkan. Jadi, ya. Karena yang namanya perempuan itu, Bapak Ibu sekalian, itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih sering menggunakan logika, tapi kalau perempuan lebih sering menggunakan perasaan. Jadi Mas Ulo, kalau sampai nanti sudah halal seperti ini, bawa nang Jawa seminggu, renek sing protes. Sudah tenang nyaman, tapi kalau sebelum nikah sampai bawa nggak usah jauh-jauh lah, ke puncaknya itu sudah nggak nyaman. Dikira orang apa-ngapain padahal enggak. Tapi kalau sekarang bawa kemana saja, nanti kalau bisa liburan lah, minimal ke Amerika, minimal itu. Nggak usah ke saya jauh-jauh. Kan sudah pengalaman Jogja, bawa ke Jogja. Buat yang enak-enak, yang nyaman, supaya istri senang. Kalau istri senang itu keluarga barokah. Tapi kalau istri kita nggak senang itu sulit keluarga kita. Sebaliknya istri juga harus menjadikan suami itu senang di rumah, masakan yang enak-enak, masakan yang seleranya suami. Jangan suami suka pedas, masak yang nggak pedas. Atau sebaliknya, suami suka sayur dimasakkan tumis terus, ya suami nanti marung. Dan marungnya itu biasanya menjaga warungnya cantik-cantik. Saya pengalaman tapi dari luar lihatnya. Jadi maksudnya begitu ya. Istri itu Bapak Ibu sekalian ini kan Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya baru 7 tahun nikahnya dan belum punya anak begitu loh. Pasti lebih pengalaman yang sudah 20 tahun sudah punya cucu dan seterusnya. Perempuan itu sering kali pakai perasaan. Kalau sampean jalan-jalan, Mas, sampean lapar nggak? Itu maksudnya dia yang lapar. Meskipun Mas Ulum sudah kenyang yo, etok lapar. Itu aku yo Mas tenang iki. Jangan perasaan wetenge koyo roncongan. Padahal harus begitu. Jadi kalau istri kok dibawa ke mall, kemudian kok yang dipegang itu misalnya baju keluaran terbaru. Dah usah sampai dia ngomong, langsung beli. Syukur-syukur bungkus kaki itu di rumah. Karena pakai perasaan. Contoh, misalnya nanti kalau sampai Mas sudah punya anak, kalau sudah punya anak, kemudian istrinya bilang, Pak, ini sudah jam waktunya anak-anak pulang. Itu terus kemudian Mas Ulum misalnya mengatakan, alah tidak apa-apa, anak-anak sudah pintar pulang sendiri. Itu tidak nyambung. Istri pasti marah. Maksudnya bukan itu nyuruh suami, tapi secara tidak langsung. Jadi kalau istri sudah bilang, Mas, hujan, itu berarti saya udah paham. Jemuran berarti perlu saya. Betul loh Pak. Saya itu kalau di ruang sidang itu gagah, nggak ada yang berani. Kalau berani sama saya marah, saya hakimnya. Tapi kalau di rumah saya itu nggak berani ngapa-ngapain sama istri saya. Umar bin Khattab itu setan saja takut. Umar itu kan dulu kan luar biasa gagah, tegas. Bahkan sebelum masuk Islam itu gak ada yang berani. Ketika masuk Islam itu siapapun yang berani dengan baginda Rasulullah berhadapan terlebih dahulu dengan saya. Tapi dia kalau di hadapan istrinya ngalah. Orang yang setan saja takut kalau dekat-dekat dengan Umar bin Khattab karena saking berwibawa dan tegas serta berkarisma. Tapi kalau di hadapan istrinya ngalah. Karena dia merasa istri itu sudah berjuang, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani suami, sehingga suami tidak boleh marah. Sekarang kalau tanggal, kenapa orang kalau marah itu suaranya keras? Tidak ada kan? Orang yang marah kok suaranya rendah? Tidak ada. Kenapa orang yang marah itu suaranya keras? Karena orang itu kalau marah meskipun fisiknya dekat, tapi perasaannya jauh. Sehingga Mas Ulum, Mbak Wiwit, kalau Mas Ulum kebetulan bengkelnya sampai sore, malam harus ada tamu. Kemudian kok masuk azan subuh kok belum bangun, itu jangan dibawakan air satu jebor disiramkan. Itu suamimu yang harus kau hormati, ya. Jadi kalau nepuk suami, kalau bangunkan suami itu harus halus. Mas, sudah subuh.
Kalau misalnya nggak bangun jangan marah. Bangunkan suami itu ibadah. Nanti tinggal dulu kemana 5 menit kemudian dibangunkan seperti itu. Tapi kalau membangunkan, coba Bapak Ibu sekalian sekarang kalau membangunkan anak dari jauh, apa nyambung nggak nyambung? Contoh namanya anaknya Farhan misalnya, Han, subuhan, dia nggak akan bangun. Coba datangi, kemudian dielus mungkin kakinya atau pahanya. Kalau Farhan ini kelak mau menjadi polisi, bangunkan, panggil, doakan. Pak polisi, sudah subuh, ayo. Dan nggak boleh marah. Kalau orang tua bangunkan anak marah, ini orang tua model apa? Rasul itu dakwah bertahun-tahun, dakwahnya tidak diterima, dilempari batu, tidak marah. Karena bagi Rasulullah, kalau sekarang dia tidak terima, mungkin minggu depan dia terima. Kalau minggu depan masih belum sadar, mungkin tahun depan dia akan sadar. Kalau dia nggak sadar, mungkin anaknya yang sadar. Jadi Mas Novel juga begitu kalau anaknya sudah besar. Kalau dibangunkan subuh, diingatkan taat pada orang tua, nggak mau, nggak usah marah. Kalau belum siap hari ini, mudah-mudahan minggu depan. Karena orang tuanya sabar, mendapatkan berkahnya sabar, sehingga anak itu menjadi anak yang soleh-soleh. Maka adik saya Putri namanya. Itu saya tanya, Putri nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Ingin jadi dokter katanya, dokter spesialis. Mau spesialis hewan atau bedah? Katanya dia mau spesialis bedah. Makanya setiap pagi kalau saya sudah bangun tahajud dulu, sudah sholat, datang waktu subuh, saya datang di kamarnya karena adik saya kan berarti meskipun perempuan mahram, saya tepuk-tepuk kakinya, Bu dokter, bangun Bu dokter. Dan seandainya dia tidak bangun, saya tidak marah, saya tinggal dulu, nanti datang lagi. Dengan seperti itu justru mengenang. Dan itu doa. Lu belum dokter terus datang di doa. Karena banyak orang tua itu kalau marah sama anaknya janjani anak isopo. Padahal dia anak dewi. Tapi karena saking marahnya janjani anak isopo. Makanya Bapak Ibu, kalau mangkel sama anak, Mas Ulum nanti kalau sudah punya anak kok mangkel sama anak, jangan di nopo. Kadang-kadang dia onek-onek nih anak asem tenan. Kalau saudara saya itu di Bandar Lampung itu kalau marah sama anaknya, memang mau jadi imam Masjidil Haram, malah gitu. Jadi karena yang namanya ucapan itu menjadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Nah, lagunya seperti itu. Jadi begitu guys, ucapan yang baik, sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini Ustaz Subakir jauh lebih hafal dari saya. Az-Zumar ayat 10. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Sudah disempurnakan oleh Allah juga tanpa batas. Saking sempurnanya. Nah ini terakhir, Ustaz saya saudara Mas Ulum, meskipun sekarang sudah punya tanggung jawabnya besar, Mbak Wiwit juga pasti senang kalau sampean cintai dengan sepenuh hati, tapi jangan lupakan ibumu. Mbak Wiwit juga begitu, jangan lupakan orang tuamu. Jangan hanya mengabdi kepada suami saja, tetapi tetaplah mengabdi kepada kedua orang tuamu. Maka lagunya itu gimana? Lagunya Roma Irama itu, yang darah dagingmu dari air susunya itu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Sekali lagi, tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Kalau Mas Ulum bisa mendapatkan ridhonya ibu, Mbak Wiwit bisa mendapatkan ridhonya ibu termasuk ayah, insya Allah keluarganya semakin barokah. Jangan pelit-pelit. Jangan kalau sama istri apa-apa dibelikan, ibunya minta tidak dikasih. Harus imbang. Istri disenangkan, orang tua disenangkan. Dan Mbak Wiwit kalau Mas Ulum mau ngasih sebagian dari penghasilannya kepada ibunya, itu harus didukung.
seorang ibu yang membiarkan seorang istri, saya ulangi, yang mengikhlaskan suaminya untuk berbuat baik kepada ibunya, pasti kalau punya anak, anaknya akan baik kepada dia. Jadi kalau ada anak kok pelit sama orang tuanya, itu jangan salahkan anak. Mungkin orang tuanya dulu pelit dengan orang tuanya. Bolak-balik zaman, kacang manut lanjaran, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi saya doakan dan saya percaya Mas Sulum, Mas Noval, semuanya saya pada itu, dan itu dijaga. Bahkan kata, sekali lagi saya ulangi kata Ustadz Abdul Somad, seandainya kita gendong ibu kita untuk memutari Ka'bah, kita bangunkan istana yang megah, kemudian kita berikan berlian emas permata, itu sesungguhnya tidak bisa membalas jasa ibu kita yang telah mengeluarkan darah merahnya ketika mengeluarkan kita dari alam roh menuju terangnya dunia. Satu tetes saja tidak bisa membalas. Maka Masya Allah, tidak ada orang yang menjadikan orang tuanya menjadi raja kecuali dia pasti akan menjadi raja. Tidak ada orang yang menjadikan orang tuanya sengsara, pasti dia akan sengsara. Maka kalau orang itu judi, kalau orang itu minum minuman keras, orang itu kemudian pernah bohong, pernah mencuri, itu balasannya di akhirat. Tapi kalau orang itu sudah durhaka dengan kedua orang tua, bukan hanya di akhirat, tetapi boleh jadi dunia dia akan merasakan akibatnya. Alhamdulillah. Maka saya menasihati diri saya sendiri, saya sungguh belum menjadi anak yang soleh, tapi saya nasihati diri saya dan kita semua, mari ojo lari sangkan paraning mati. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Jangan sampai karena istri yang baru kita kenal di saat kita sudah berusia 25 tahun, tetapi kemudian kita melupakan jasa orang tua kita yang membesarkan kita. Bahasanya Yesus sebagai tadi yang mencawiki kita, yang menolongi kita. Masya Allah. Maka sekali lagi, orang yang memuliakan orang tuanya tidak lain pasti dia akan mulia. Orang yang kemudian menjadikan orang tuanya raja, apa-apa dipenuhi, pasti dia akan menjadi raja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan Mas Sulum dan Mbak Wiwi pernikahannya penuh dengan keberkahan Mas ya, dijaga sholatnya, saling mengingatkan, dikontrol emosinya, tidak boleh marah, tidak boleh marah. Marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Dan teruslah berpikir positif. Kalau kita menilai diri kita, selalulah nilai dari kekurangannya. Tapi kalau kita menilai orang lain, nilailah kelebihannya. Mas Sulum, kalau Mas Sulum menilai diri Mas Sulum, nilailah bahwa Mas Sulum belum baik dengan istri, harus ada yang dibenahi lagi. Tapi kalau Mas Sulum melihat istri, jangan lihat kesalahannya, lihatlah kelebihannya, sehingga tambah sayang, tambah cinta. Mbak Wiwit, Mas Sulum ini pasti banyak kekurangannya, tapi mohon ini adik saya sampai lihat kelebihannya, sehingga dengan begitu rumah tangga sampai akan menjadi lebih berkah. Kalau kita melihat kesalahan orang lain, tidak ada selesainya. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat kebaikannya, maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Maka ada seorang kakek usianya 80 tahun, kemudian istrinya usianya 75 tahun, kemudian ditanya oleh temannya, wahai kakek, saya mau tanya, kok bisa tetap romantis, harmonis sampai kakek-kakek, nenek-nenek itu seperti apa? Terus kemudian kakek itu mengatakan, karena saya tahu bahwa kesalahan istri saya itu ibarat bintang-bintang di langit yang begitu banyak. Nah terus kok bisa seperti itu? Kok bisa tetap harmonis kalau sampai yang tahu kalau kesalahannya banyak? Karena kebaikan istri saya itu seperti matahari. Kalau matahari sudah terbit, maka bintang itu akan tenggelam. Kalau kita bisa melihat kebaikan pasangan hidup kita, maka kesalahannya itu akan tertutupi, maka yang tambah adalah rasa sayang dan cinta. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dengan hadir di majelis ini, dan saya ucapkan selamat keluarga besar Pak Abdul Khalik dan keluarga besar dari Hujan Mas. Mudah-mudahan ini adalah pernikahan yang barokah, menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Utara, masuknya Hujan Mas. Mudah-mudahan inilah bagian daripada syiar Islam, dan semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya, karena kita sudah hormat manten. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meskipun usia pernikahannya mungkin sudah 10-20 tahun, tapi tetap mesra, tetap yang laki-laki tetap memanggil istrinya dengan sayang, yang istrinya juga demikian, sehingga pernikahan yang barokah itulah yang mudah-mudahan nanti buahnya akan kita petik di akhirat, di surganya nanti.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, bisa tambah barokah keluarga kita, wabil khusus Mas Ulum dan Mbak Wiwin siap untuk menghadapi perjuangan hidup yang sangat panjang. Ini baru awal permulaan, menjadi raja sehari tapi besok sudah tidak menjadi raja lagi, besok sudah menghidup, sudah menghadapi kehidupan yang nyata penuh dengan cobaan, ujian, tantangan. Tapi ingat bahwa yang menjadi fondasi kita jangan dilupakan. Sholat kita jaga, syahadat Pindah kita niku kan ngopo to? benahi, harus kita Pindah perbaiki sekolah lagi. kayak ngopo? Amalan-amalan ibadah yang lain jangan sampai ditinggalkan, karena dengan istiqomah terhadap amalan itu pasti rumah tangga akan semakin barokah, semakin harmonis, dan insya Allah ketika punya anak nanti mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Demikian Allah wa iyyakum ajma'in. Estu pasti banyak salah dan khilafnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mendapatkan rahmat senantiasa dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wahdina siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.